Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Terima kasih kita bisa kembali di dalam pelayanan firman Tuhan. Pada kesempatan ini kami mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita sampai pada seri yang terakhir, pada seri keselamatan keluarga. Jika di sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan dari 1 seri sampai ke-6, tibalah kita pada seri terakhir dari seri keselamatan keluarga. Bapak dan Ibu, semua apa yang sudah Tuhan sampaikan melalui firman-Nya kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan, tapi sebelumnya kami mengundang Bapak dan Ibu, mari kita bersatu dalam doa supaya Tuhan memberkati dan memberikan Roh Kudus-Nya untuk menerangi hati dan pikiran kita supaya kita mengerti akan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena berkat pertolonganmu, jikalau kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini, semua oleh karena kasih setiamu. Terima kasih Bapa yang telah menolong kami untuk belajar firman-Mu dan untuk boleh mengerti akan firman-Mu dengan pertolongan Bapa Roh Kudus. Ya Bapa, kiranya Engkau berkenan memberkati seluruh saudara-saudara kami yang mendengarkan pemberitaan firman ini, dan kiranya Engkau memberkati kami semua dan memberikan kekuatan bagi kami untuk supaya kami mengerti akan firman-Mu. Juga kami berdoa Bapa bagi kami yang Engkau pakai untuk pelayanan firman ini, kiranya Engkau melayakkan kami dan memampukan kami melakukan sesuai dengan kehendak-Mu, supaya apa yang kami sampaikan bukan perkataan manusia tetapi perkataan Engkau sendiri yang Bapa, yang Engkau sampaikan melalui Bapa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami menyadari segala kekurangan dan kesalahan kami. Kami mohon ampun atas dosa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Anak-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Kita bersyukur kita akan belajar mengenai firman Tuhan pada saat ini. Kita akan mulai dari Matius 25 ayat 1 dan 4 sampai dengan 4. Untuk sesi kali ini kita belajar mengenai hal kerajaan surga. Nah, kita akan belajar dengan judul perikop gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Bapak dan Ibu sekalian, perlu kami sampaikan yang akan kita pelajari hari ini adalah bagaimana kita akan belajar menjadi gadis yang bijaksana. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak belajar menjadi gadis bijaksana, maka kita akan otomatis menjadi gadis yang bodoh. Maka kami akan fokus, mari kita belajar untuk menjadi kelompok 5 gadis bijaksana. Mari kita akan memulai pembacaan firman Tuhan dari Matius 25 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyaknya. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak dan Ibu, pada saat pemberitaan firman Tuhan ayat 1 sampai dengan 4 ada 3 hal yang Tuhan sampaikan pada kesempatan perikop firman Tuhan ini. Yang pertama kita boleh catat adalah pelita. Gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya. Gadis yang bodoh juga membawa pelitanya. Kemudian gadis yang bijaksana membawa di dalam pelita itu adalah minyak. Demikian juga gadis yang bodoh di pelitanya memiliki minyak. Tetapi ada perbedaan antara gadis yang bijaksana dengan gadis yang bodoh. Bahwa selain pelita yang berisikan minyak, gadis yang bijaksana memiliki buli-buli. Buli-buli yang ada minyak cadangannya. Jadi mereka punya 2 Bapak dan Ibu. Satu pelita dengan isi minyaknya, satu lagi buli-buli berisi minyak.
minyak. Jadi kalau minyak ini habis, mereka akan menuangkan dari buli-buli ini untuk mengisi kekosongan minyak di dalam pelita, sehingga pelita ini tetap menyala. Nah, ini adalah gambaran perbedaan yang dilakukan oleh gadis bijaksana dengan gadis yang bodoh. Jadi kita melihat perbedaan bahwa gadis bijaksana memiliki buli dan cadangan minyak di dalam buli tersebut. Bapak dan Ibu, mari kita belajar apa yang Tuhan maksud dengan pelita, apa yang Tuhan maksud dengan minyak, apa yang Tuhan maksud dengan buli-buli. Mari kita belajar Bapak dan Ibu. Nah, kita akan belajar pertama pelita, karena yang pertama disebutkan mereka membawa pelita. Bapak dan Ibu, pelita itu kalau zaman sekarang itu kita mendapatkan cahaya itu dari lampu. Tetapi kalau zaman dulu belum ada lampu listrik, yang ada pelita. Kalau mungkin di orang Indonesia bilangnya dulu lampu teplok. Nah, Bapak dan Ibu, kebayang gimana kondisi jika tidak ada pelita di dalam kehidupan manusia? Kalau tidak ada pelita, maka kondisi manusia itu dalam kegelapan. Pelita itu artinya terang. Terang yang membuat kondisi dari gelap menjadi terang. Karena ada pelita, maka kondisi yang gelap menjadi terang. Nah, mari kita belajar apa itu pelita. Pelita itu kami pelajari, yaitu berbicara mengenai penerimaan kita mengenai Tuhan. Kita menerima Tuhan dan belajar firman-Nya. Pelita itu berbicara mengenai menerima Tuhan dan belajar firman-Nya. Kenapa Bapak Ibu? Karena jika kita tidak ada Tuhan di dalam hidup kita, maka kita tinggal di dalam kegelapan. Tetapi jika kita punya Tuhan, yaitu juru selamat kita, kita tidak lagi di dalam kegelapan, tetapi kita sudah menjadi pindah ke terang. Karena kenapa? Kita memiliki terang. Terang itu di dalam Tuhan. Mari kita baca bagaimana kondisi manusia sebelum keselamatan itu ada pada manusia. Kita baca dari Yesaya 9 ayat 2. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Bapak dan Ibu, sebelum Tuhan Yahushua HaMasyiah itu datang untuk ke dunia ini menyelamatkan kita manusia, kondisi manusia itu dalam kegelapan. Tuhan itu datang, Bapa mengutus anaknya kepada kita manusia supaya kita tidak lagi tinggal di dalam gelap. Dia memberikan pelita, yaitu anaknya kepada kita supaya kita tidak lagi tinggal di dalam gelap. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang besar. Kita sekarang ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita tidak lagi di dalam kondisi gelap. Bapak dan Ibu, syarat pertama bahwa kita belajar menjadi gadis yang bijaksana, kita harus menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita percaya bahwa kita telah diselamatkan oleh Tuhan itu sendiri. Kalau kita tidak percaya Tuhan telah mati bagi kita di atas kayu salib, maka kita tidak masuk ke dalam terang. Kita tetap di dalam gelap. Karena kita harus menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu syarat yang pertama supaya kita boleh memperoleh pelita, Bapak dan Ibu. Kemudian kita belajar bagaimana firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sendiri adalah Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Artinya Tuhan berfirman dan Dia berkata-kata, dan perkataannya itu adalah dari dirinya sendiri. Kita akan belajar firman Tuhan dari Mazmur 119. Mazmur 119 ayatnya ke 105, Bapak Ibu sekalian. Kita belajar dari 105. Dikatakan firman Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku
sebagai Tuhan dan juru selamatan kita yang hidup. Tahapan yang kedua, kita harus menerima firman-Nya. Belum melaksanakan, menerima firman-Nya. Karena firman Dia itu adalah pelita hidup kita. Firman-Nya itu adalah pelita kita, Bapak dan Ibu. Kita tidak mungkin menerima firman kalau kita tidak menerima orang yang memberikan firman. Jadi pada hal yang pertama kita harus menerima orang yang memberikan firman kepada kita, yaitu Tuhan itu sebagai Tuhan dan Selamat, dan kita menerima firman-Nya. Kemudian yang kedua, kita akan belajar apa itu buli-buli. Kita akan masuk kepada 1 Raja-Raja 2, 1 Raja-Raja ayat ke-17 1 Raja-Raja 17 ayat 12 sampai 13. Kita akan belajar 1 Raja-Raja 17 ayat 12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung di dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, dan kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Demikianlah firman Tuhan. Bapak dan Ibu, apa itu buli-buli? Buli-buli adalah berbicara mengenai ketaatan. Bapak dan Ibu, ketika kita menerima Tuhan dan firman-Nya sebagai tuntunan hidup kita, maka kita akan masuk ke fase yang berikutnya, itu belajar ketaatan. Bapak dan Ibu, coba bayangkan firman Tuhan itu, dan Tuhan itu sendiri adalah Google Maps dalam hidup kita. Google Maps kita menerima Google Maps itu, kita akan belajar bagaimana itu Google Maps. Kita harus pelajarin dulu, ada aturannya untuk mulai bekerja untuk melakukan Google Maps tersebut atau mempergunakan Google Maps. Bapak dan Ibu, kami membuat suatu perumpamaan Tuhan dan firman itu sebagai Google Maps, penuntun hidup kita. Tetapi ada perbedaannya, Bapak Ibu. Kalau Google Maps bisa menyesatkan kita, masih bisa. Tiba-tiba kita ada di tengah sawah atau di tengah hutan karena kita mengikuti dan kita salah jalan. Tetapi ingat, kalau firman Tuhan tidak akan pernah membawa kita kepada kesesatan. Itu dulu. Bahwa tidak ada auto design atau settingan dari Google Maps Tuhan atau firman Tuhan itu sendiri akan membawa kita kepada kecelakaan. Beda sama Google Maps manusia, masih bisa membawa kepada kecelakaan. Bayangin kemarin itu waktu Lebaran pulang kampung, banyak orang tiba-tiba di tengah sawah karena salah Google Maps. Tetapi firman Tuhan tidak akan pernah membawa kita pada kesesatan, tapi kepada jalan kebenaran. Karena Tuhan berkata dalam firman-Nya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Dia sudah mengatakan kepada kita. Nah, Bapak dan Ibu, sepanjang kita menerima tuntunan Tuhan dan taat akan firman-Nya, seperti yang diajarkan dalam buli-buli itu, di mana janda di Sarfat itu pada saat dia diminta oleh Nabi Elia melakukan perintahnya, meskipun pada saat kondisi saat itu mustahil. Dia cuma punya sedikit tepung dan minyak, tapi dengan iman. Ingat Bapak dan Ibu, tidak akan kita bisa mentaati firman Tuhan atau belajar ketaatan kalau kita tidak punya yang namanya iman, Bapak dan Ibu. Iman adalah syarat mutlak bagi kita mentaati. Bagaimana kita bisa mengikuti jalan kebenaran Tuhan kalau kita tidak percaya dan beriman terhadap firman itu sendiri? Bapak dan Ibu, ketika kita sudah balik ke dalam terang, tidak lagi di dalam kegelapan, dan kita menerima penuntun atau seperti Google Maps di dalam kehidupan sehari-hari, maka kita harus percaya bahwa firman Tuhan itu menuntun kita pada kebenaran.
dan tidak akan menyesatkan kita. Nah, ketika kita mulai melangkah berjalan, maka kita harus taat. Ketika firman itu berkata kamu lurus, kalau firman itu berkata kamu belok kiri, ketika firman itu menuntut kita belok ke kanan, kita harus melakukannya tanpa ragu. Itu syaratnya Bapak dan Ibu. Jadi seringkali kita, kalau firman itu enak, kita lakukan. Kalau firman itu tidak enak, tidak kita lakukan. Tidak ada syarat Bapak Ibu, tidak ada tawar-menawar. Pokoknya kalau mau berjalan bersama tuntunan firman Tuhan, harus taat tanpa syarat. Seperti Google Maps, lurus-lurus, kanan-kanan. Tetapi Google Maps dari Tuhan tidak akan membawa kita kepada kecelakaan. Bapak dan Ibu, Tuhan berkata, bahkan di dalam lembah kekelaman sekalipun kita berjalan, kita tidak takut sebab Tuhan beserta dengan kita. Di dalam perjalanan hidup kita Bapak dan Ibu, Tuhan tidak pernah menjanjikan kita tidak punya masalah. Tuhan tidak pernah berkata semua baik-baik saja. Tetapi Tuhan berkata, di dalam pergumulan kita, di dalam masalah kita, di dalam apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, sepanjang kita taat akan firman Tuhan, meskipun itu adalah lembah kekelaman dalam kehidupan kita, Bapak dan Ibu, kita tidak akan perlu takut. Kita pasti selamat sepanjang kita taat akan aturan firman Tuhan. Dibilang jangan mencuri, jangan mencuri. Jangan berzina, jangan berzina. Jangan berdusta, jangan berdusta. Jangan membunuh. Jangan marah. Jangan melakukan penyembahan berhala. Jangan banyak hal jangan dan jangan. Bapak dan Ibu, kita tinggal turutin. Seringkali kita tidak mampu, kita minta tolong sama Tuhan. Baik Bapak Ibu, itulah kita bicara mengenai buli-buli. Bapak dan Ibu, hanya orang yang sudah mengenal firman Tuhan dapat belajar mengenai ketaatan, dapat melakukan ketaatan. Kalau kita tidak belajar firman Tuhan, bagaimana kita melaksanakan ketaatan? Karena itu kita harus belajar firman Tuhan, sehingga kita bisa melangkah untuk mentaati firman tersebut. Baik Bapak Ibu, kita ketiga. Di situ disebutkan ada buli-buli, ada minyak. Minyak itu apa Bapak dan Ibu? Kita mari belajar. Minyak berbicara mengenai pengurapan yang diberikan oleh Roh Kudus, di mana kita diberikan kuasa. Bapak dan Ibu, orang yang percaya sama Tuhan, anak-anak Tuhan, dia akan menginjak kalajengking, ular dan kalajengking, tetapi dia tidak celaka. Kenapa? Tuhan memberi dia kuasa. Dia bisa menaklukkan kuasa-kuasa, bahkan kuasa-kuasa kegelapan tunduk atau takluk kepadanya. Dia bisa menyembuhkan penyakit, mengusir setan, bahkan mendoakan orang-orang yang di dalam penderitaan, dan bisa memberikan damai sejahtera. Karena kenapa? Kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan pasti mendapat urapan dari Tuhan. Tetapi jangan salah Bapak Ibu, kalau kita belum taat akan firman Tuhan, jangan berharap bahwa kita menerima kuasa dari Tuhan. Jangan di skip ketaatan ini. Jadi banyak anak-anak Tuhan mau langsung memperoleh kuasa, mengenal firman Tuhan, menerima Tuhan sebagai juru selamat, menerima firman Tuhan dan belajar firman Tuhan, tapi meloncat dengan kuasa. Mau menerima kuasa? Tidak Bapak dan Ibu. Kuasa itu hanya diberikan oleh Bapa di surga kepada orang yang taat akan firman-Nya. Kuasa itu tidak akan diberikan jika seseorang atau anak-anaknya tidak atau belum taat akan firman-Nya. Mari kita baca pengurapan atau kuasa apa yang akan diberikan Tuhan. Kita akan belajar dari 1 Yohanes 2 ayat yang ke-27.
Demikian firman-Nya, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang kamu telah terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Bapak dan Ibu, setiap orang yang sudah menjadi orang percaya dan menjadi milik Tuhan, dia akan memperoleh pengurapan dan memperoleh kuasa dari Tuhan, di mana dia diberikan kuasa sebagai orang-orang yang percaya. Seperti yang kita sampaikan tadi, dia berdoa bagi orang sakit itu sembuh, dia mengusir setan, dia bisa menaklukkan semua kuasa iblis di bawah nama Tuhan kita. Kemudian dia bisa melakukan banyak hal, bahkan Tuhan berkata melebihi dia jika kita percaya. Bahkan di zaman nabi-nabi, mereka banyak orang hanya menjamah jubah Tuhan, dia percaya, atau hanya mengambil sapu tangan dari Petrus, mereka sembuh. Atau bayang-bayangnya banyak hal. Kenapa? Karena pada manusia atau kepada nabi-nabi tersebut atau kepada orang-orang percaya tersebut telah diberikan Tuhan kuasa, yaitu kuasa orang yang percaya dan milik kepunyaan Tuhan. Yang kedua, ada pengurapan atau kuasa lain yang Tuhan berikan khusus. Kita belajar dari Keluaran 29 ayat yang ke-27, 29 ayatnya ke-27. Demikianlah harus kau kuduskan dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus yang disembahkan dari domba jantan, yang adalah bagi penghabisan Harun dan anak-anaknya. Demikian firman Tuhan. Bapak dan Ibu, ketika seseorang dipanggil oleh Tuhan untuk tugas khusus, misalnya tugas keimaman atau tugas sebagai petugas Lewi, Bapak dan Ibu, mereka dikuduskan. Bapak dan Ibu, ada pengurapan khusus bagi hamba-hamba Tuhan yang diberikan. Bapak dan Ibu, ini adalah pengurapan, dan di dalam pengurapan itu kita sebagai orang yang dipilih khusus untuk menyampaikan firman Tuhan atau tugas khusus yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita, maka kita ada pengurapan khusus, Bapak dan Ibu. Sama sebagai pada saat pentahbisan Harun, bahkan anak-anaknya, bahkan semua imam-imam pada zaman itu. Bapak dan Ibu, makanya setiap imam-imam yang benar-benar taat kepada Tuhan, dia memiliki kuasa yang lebih. Dia bisa memiliki kuasa yang lebih, Bapak-bapak Ibu, yang dia peroleh daripada Tuhan. Tetapi jangan kita meminta bahwa kita pengen menerima kuasa tetapi kita belum taat akan firman Tuhan. Tidak ada kuasa yang bisa kita terima dari Tuhan kalau kita bukan orang yang taat, yaitu orang yang dipilih menjadi milik kepunyaan Tuhan dan yang memiliki panggilan khusus. Jadi Bapak Ibu, kalau kita belum memiliki minyak atau memiliki kuasa dari Tuhan, maka Bapak Ibu, kita tidak akan bisa menjadi gadis yang bijaksana. Jadi kita, syarat mutlak itu adalah kita harus memiliki kuasa dari kuasa ilahi. Paling tidak untuk membentengi kita, diri kita sendiri, untuk mengalahkan si jahat. Tanpa kuasa dari Tuhan, pengurapan dari Tuhan, kita tidak bisa mengalahkan yang jahat yang datang kepada diri kita, karena kita tidak punya kekuatan. Hanya kekuatan dari Tuhan melalui pengurapan bagi orang taat, yaitu orang yang dia pilih, yang dia sudah menjadi milik Tuhan, dan orang yang dipanggil khusus yang memiliki kuasa. Bapak dan Ibu, kita terakhir kita akan bicara mengenai api. Karena ketika kita sudah berjalan, kita membawa pelita, ada minyak di dalam buli-buli, dan kita akan menghasilkan api, Bapak dan Ibu. Api
Api itulah nanti yang menjadi terang di dalam kehidupan kita, sehingga orang lain bisa melihat terang itu ada di dalam kita. Sepanjang dalam hidup kita belum menjadi terang bagi orang lain, dan orang lain tidak bisa melihat terang Tuhan di dalam kehidupan kita, kita belum fase api, Bapak dan Ibu. Apa itu api? Itu berbicara mengenai kekudusan. Bagaimana hidup dalam kekudusan. Sebab tidak ada orang yang bisa melihat Bapa jika dia tidak kudus. Sebab Tuhan berkata di dalam firman-Nya, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebab tidak akan ada orang yang bisa bertemu dengan Bapa di surga, atau kita tidak akan dapat sampai kepada Bapa di surga, atau kita masuk kerajaan surga kalau kita tidak di dalam hidup kekudusan. Bapak dan Ibu, mungkin kita sudah masuk ke dalam fase yang ketiga, fase ketaatan. Kita sudah taat kepada firman Tuhan. Tetapi ada pepatah yang mengatakan lebih gampang meraih daripada mempertahankan. Ketika kita sudah masuk di dalam level ketaatan dan kita tidak bersandar kepada Tuhan, Google Maps tadi kita tidak taati selanjutnya sampai tujuan, maka Bapak dan Ibu, kita kalah karena kita tidak sampai kepada tujuan akhir kita, yaitu kekudusan. Bapak dan Ibu, tidak cukup hanya taat. Taat itu tidak hari ini sampai kita mati. Sebab kalau kita mampu taat sampai kita mati, disitulah kita bisa membuktikan bahwa kita hidup dalam kekudusan. Tidak ada ketaatan itu, oke, saya sudah taat sampai dengan hari ini, tapi besok saya tidak taat. Bapak dan Ibu, ketika Tuhan datang pada besok, kita tidak akan bisa bertemu Tuhan. Karena kenapa? Besok kita tidak hidup kudus. Kekudusan itu bicara hidup sehari-hari harus kita lakukan di dalam kekudusan. Tidak ada pilihan. Kalau kita mau bertemu Tuhan, mau masuk ke dalam kerajaan surga, kita harus hidup kudus, harus konsisten taat. Kalau kita taat, benar, itu bagus, tapi kita harus konsisten taat sehingga kita dapat menghasilkan yang namanya hidup dalam kekudusan. Mari kita belajar dari 1 Petrus 1 Petrus 1 ayat ke-15. 1 Petrus 1 ayat yang 15 sampai dengan 16. Mari kita sama-sama baca. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sekali lagi, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak dan Ibu, harga mati adalah kekudusan. Sebab kalau kita tidak hidup dalam kekudusan, artinya ketaatan yang konsisten sampai kita mati, maka kita tidak akan ketemu sama Tuhan. Kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu, mari kita resumekan apa yang disebutkan Tuhan di dalam firman-Nya, bagaimana menjadi 5 gadis bijaksana supaya kita bisa bertemu dengan mempelai. Siapa mempelai kita? Adalah Tuhan yang telah mati di atas kayu salib, yang telah menebus kita. Dia telah membeli kita, harganya telah bayar lunas. Kita adalah mempelainya yang akan Dia jemput nantinya. Tetapi apakah kita didapati pada saat Dia menjemput kita dalam kondisi kudus? Itu saja Bapak dan Ibu, bahwa ketika Dia datang menjemput kita di dalam dunia ini, kita didapatkannya dalam kondisi kudus. Kalau kita tidak menerima Dia, sudah menerima Dia sebagai Tuhan, belajar firman-Nya, belajar ketaatan, dan yang terakhir kita harus hidup kudus Bapak dan Ibu. Jadi pelita kita tetap bernyala. Tuhan
Tuhan itu hidup di dalam hidup kita. Sesimpel itu Bapak dan Ibu. Jikalau dari 4 tahapan ini kita tidak melakukannya, maka kita tidak akan bertemu dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Demikianlah Bapak dan Ibu firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk mendengar dan taat serta menuntun kita di dalam hidup kekudusan. Mari kita berdoa Bapak dan Ibu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk taat dan setia kepadamu, sebab kami hanya mau mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Jangan biarkan kami mengandalkan manusia Bapa, sebab firman-Mu berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi kami ingin senantiasa di dalam tuntunan Roh Kudus, di dalam perjalanan hidup kami setiap hari, sehingga kami belajar taat dan hidup kudus sampai Engkau datang menjemput kami. Kami didapati tidak bercela cacat dan hidup kudus di hadapan-Mu. Bapa, itu tidak akan mungkin kami lakukan jika Engkau tidak menolong kami. Tolong kami Bapa, berbelas kasihanlah pada kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu yang kudus itu. Kami sudah berdoa dan syukur di dalam nama anak-Mu yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Kita bersyukur bisa mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan menolong kita untuk selalu senantiasa mendengarkan firman-Nya. Sampai bertemu kembali kepada pelayanan firman Tuhan berikutnya. Tuhan memberkati kita.